Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang. Oke, di pertemuan kelima ini, Ibu akan mereview salah satu contoh proposal yang sudah masuk ya. Eh, nah, ini sebagai pembelajaran buat yang sudah mengirim proposal yang harus direvisi atau yang belum mengerjakan. Jadi ini sebagai contoh biar eh, sekali jalan gitu ya, nggak banyak harus revisi bolak-balik. Oke, Ibu akan share contoh dari proposalnya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini adalah contoh dari rekan kalian yang sudah mengumumkan proposal. Mohon izin ke kelompok ini untuk memperlihatkan ya, karena kelompok ini dianggap sudah layak lah ya. Nah, cuma ada beberapa hal saja yang harus diperbaiki. Oke, ini judul ya, ini sudah benar dengan posisi perahu terbalik gitu ya. Artinya di atas lebih panjang gitu. Kemudian di berikutnya lebih pendek. Ini posisi segitiga terbalik ya. Ronnya adalah 14. Logo BSI, kemudian judul juga 14 ya, sama ya. Kemudian diikuti oleh nama kelompoknya, silahkan. Nah seperti ini nggak perlu ada penomoran kalau di namanya itu yang nggak perlu satu, dua, tiga, empat seperti sini ini aja ya. Bagus. Kemudian nama kita ya, nama UBSI-nya, kemudian tambahkan dengan bulan. Ya, nanti kalau yang proposalnya di bulan Mei ya, tulis aja Mei 2025. Menunjukkan bahwa proposal itu dibuat di bulan ini. Oke, ini udah bagus. Halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan sesuaikan dengan judulnya ya. Ini sebenarnya eh, harus diedit juga nih. Dininya jangan di sini, pembelajaran cinta tanah air dan kreativitas sejak. Nah, harusnya dininya kan disimpan di sini ya. Bisa nggak nih itu edit ya. Tuh ya. Hmm, sejak dini harusnya di ya di sini gitu ya. Oke. Kemudian mitranya siapa ya? Ketua pelaksananya silahkan tuliskan jabatan fungsional. Sebenarnya bisa dikosongkan saja ya. Kalau seperti ini boleh lah ya. Sebagai kenang-kenangan email, jumlah anggota 6, sebutkan jumlah anggotanya berapa orang. Kayak mahasiswa yang terlibat, ini sebenarnya boleh di skip juga. Kenapa di contoh ibu dituliskan ada mahasiswa yang terlibat? Karena emang pengabdian yang jadi contoh ibu itu adalah dosen yang melibatkan mahasiswa. Ya, boleh seperti ini boleh gitu ya. Lokasi kegiatan mitra, iya, sesuaikan di mana mitra berada. Oke, provinsi ya, kabupaten, kota, provinsi, biaya. Sesuaikan dengan budget yang disediakan oleh kalian. Nah, ini udah benar nih, formatnya seperti ini. Jadi di sebelah kiri mengetahui dosen pengampu mata kuliah PKN, ini betul. Ini tanda tangan ibu kan kemarin sudah beredar di contoh ibu ya, silahkan pergunakan sebijak mungkin dan sesuai dengan peruntukannya. Oke, ketua pelaksananya iya. Sesuaikan dengan sini ketua pelaksana Muhammad siapa? Muhammad Bobi ya. Oke, good. Lanjut, daftar isi seperti ini ya. Udah rapi ini ya. Sesuaikan juga halamannya dengan yang benar-benar ada di dalam isinya. Oke ya. Oke, begini bab satu pendahuluan, bab 2 solusi, bab 3 metode, bab 4 luaran dan target capaian. Oke, boleh ini bagus. Oke, masuk ke dalam ini lampiran-lampiran yang diperlukan ya. Ada daftar gambar halaman berapa? Oke, jika ada dua ada tiga. Ini setiap kelompok untuk daftar peta lokasi itu daftar gambar harusnya ada nih daftar gambarnya ya. Kemudian daftar tabel ada ya. Jangan lupa. Oke, next ringkasan. Nah, seperti ini dibuat dalam satu spasi dan tidak ada alinea.
dan tidak ada linknya ya. Yang membahas tentang permasalahan, kemudian metode pelaksanaannya gitu ya, dan target capaian gitu ya dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Karena yang namanya proposal itu merupakan pengajuan janji ya. Oke, next, bagus. Bab 1 seperti ini udah rapi ya. Bercerita tentang analisa situasi ya yang didukung oleh referensi. Nih, ada referensi. Ini kan berarti referensinya ada 1, 2. Nah, ini harus ada di daftar pustaka. Oke, nanti kita cek ya. Nah, harus ada daftar di daftar pustaka. Ya, jadi analisa situasi ini keadaan mitra saat ini permasalahannya apa ditunjang oleh referensi pendukung. Oke, untuk kelompok ini ternyata ya permasalahannya adalah salah satu fenomena digital banyak yang memenuhi pola pikir anak, gitu ya. Eh, Berbahaya nggak gitu gitu kan? Kalau tidak ada edukasi, ya lah, mungkin nanti salah penerapan dari eh, digital gitu ya. Maka didukunglah gitu ya oleh beberapa referensi. Oke, bagus. Ada 2, ada 3. Kata ibu berapa di analis di apa? Di analisa situasi minimal 3. Berarti kelompok ini sudah oke gitu ya. Oke, next berikutnya. Eh, nah, kelompok ini ibu komen ya. Berarti harus direvisi. Pendekatan ini diharapkan mampu menanamkan nilai nasionalisme dengan cara yang menyenangkan, nyaman, dan mudah dipahami anak-anak. Nih, target luaran dari kegiatan ini yaitu, oke, target luaran dari pengabdian masyarakat bukan bukan itu gitu. Apa? Kita kan tahu apa target luarannya, press release, dokumentasi, apa poster itu target luarannya. Kalau ini bisa masuk ke tujuan yang ingin dicapai saja. Jadi eh, kalimat ini bukan target luaran, tapi masuk ke tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pengabdian masyarakat. Itu ya. Jadi kan targetnya itu ingin menyenangkan, membuat nyaman dan mudah dipahami oleh anak-anak tentang literasi digital lah intinya ya. Itu itu bukan masuk ke dalam target luaran, bukan. Ya, target luaran itu sudah dibahas di pertemuan 1, press release, dokumentasi, poster, nanti ada dokumen apa, ada presentasi ya, ada laporan, gitu ya. Tapi yang namanya proposal, laporan itu tidak masuk ke dalam luaran. Yang masuk ke dalam luaran itu press release, ya, dokumentasi, poster, ya, video, bukan. Ya, oke, next ya. Ini udah oke. Nah, peta lokasi, ya, oke, udah oke. Nah, ada gambar. Tadi di atas sudah menyebutkan bahwa ada lampiran buat gambar, ada di atas ya, oke, good. Permasalahan, oke, permasalahannya ada 2. Oke. Masalahnya apa nih? Permasalahan pada kasus ini dengan adanya teknologi kita tidak bisa meninggalkan rasa cinta tanah air kita. Dengan adanya faktor seperti handphone, anak-anak zaman sekarang sudah banyak yang bermain gadget sejak dini yang melupakan apa yang nggak sudah. Kayak ya, benar. Seperti cinta tanah air, permainan tradisional juga itu bentuk cinta tanah air sudah dilupakan ya. Kayak ketagihan, betul. Nah, solusi. Oke. Nah, solusi ini sebaiknya solusi permasalahan dibuat per poin saja biar jelas gitu kan. Ini kan apa permasalahannya ada 2. Silahkan di solusinya dijawab ya. Ya, solusi itu jawaban dari permasalahan. Nah, Ibu komen. Nah, silahkan ya. Mungkin kalimat ini sudah baik, tapi tolong perjelas lagi, jangan sampai segini dong, gitu ya. Tambahin bahwa solusi untuk permasalahan di atas dibikin per poin ya, 1, 2. Ya. Oke, next, good. Metode pelaksanaan nih, tahapan pelaksanaan. Aduh, untuk semua, mungkin Ibu lupa mengingatkan bahwa tahapan pelaksanaannya itu tahapan pelaksanaan program kemitraan masyarakat dibagi ke dalam 2 bagian yaitu sebagai berikut, ya kan?
ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan. Oke, sisipkan tanggal pelaksanaannya. Mau di nomor satu boleh, ya tahapan pelaksanaan dilaksanakan, ya boleh. Atau di sini juga boleh, tahapan pelaksanaan atau realisasi tahapan pelaksanaan. Realisasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan tanggal sekian gitu ya. Kalau 2 hari, kalau sehari tanggal sekian, bulan apa, tahun berapa. Tolong diperjelas ya. Di bagian ini, di metode pelaksanaan, ada tanggal yang dituliskan kapan pelaksanaan dari pengabdian masyarakat ya. Jangan lupa. Oke, next. Oke, tahapan pelaksanaan solusi. Oke, ini permasalahan mitra. Tadi di atas belum dimasukkan untuk solusinya. Silakan saja nanti ini di kopas, gunakan ke atas juga. Kalau ini dalam bentuk tabelnya sebagai memperjelas, gitu ya. Oke, mitra ingin membangun kondisi di mana adanya anak-anak memiliki jiwa nasionalis. Solusinya diberikan pembelajaran pada anak. Oke, berarti literasi ya. Oke, metode pelaksanaan melakukan pengenalan. Oke. Ada 2 permasalahan, solusi juga ada 2, tapi tadi di solusi yang atas tidak dijabarkan per poin. Masih kurang gitu ya maksud Ibu. Peran dan tugas tim pengusul. Oke. Eh, ini sesuai dengan tugas di lapangan ya. Kayak komen Ibu seperti itu ya. Ini membuat laporan kemajuan. Kalian tuh nggak perlu membuat laporan kemajuan. Yang ini juga membuat laporan kemajuan memberikan materi pembelajaran. Maksudnya tidak perlu membuat laporan kemajuan, tapi silahkan saja sesuaikan yang ada di lapangan. Misalkan Khairunisa itu membuat press release-nya, bikin apa dokumentasi, video, nah seperti itu. Sesuaikan dengan tugas di lapangan. Ya, mungkin proposal rame-rame. Silakan semua di sini bisa dituliskan lah membantu penyusunan proposal dan menganalisa permasalahan mitra. Nah, di sini juga Arunisa ikut kan terlibat misalkan di pembuatan proposal dan laporan. Ya, nanti tuliskan membuat proposal dan laporan. Bukan laporan kemajuan, nggak ada laporan kemajuan, ada juga laporan akhir ya. Itu maksud itu ya. Atau apa membuat press release kata Ibu dokumentasi. Kayak paham ya? Sesuaikan. Oke, partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. Oke, ini ya sama lah hampir dengan yang Ibu ya. Terlibat lah, nggak mungkin mitra nggak terlibat. Oke, mitra sebagai penyedia tempat dan sumber daya manusia yang siap mengikuti pelatihan. Mitra terlibat dalam perumusan masalah, pasti ya. Karena nggak mungkin mitra nggak terlibat karena kita konsultasi ke mitra. Permasalahan yang tahu kan mitra. Oke, next. Tolong rapihkan ya, biar jaraknya tidak terlalu jauh, banyak ruang kosong nih, kata Ibu gitu ya. Tolong ya, ada beberapa ruangan yang kosong, tolong dirapihkan. Keluaran dan target capaian pencapaiannya ya. Oke, ini sudah oke. Coba kita lihat. Publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik. Ini sebenarnya bukan ranah kalian. Ini boleh di skip atau ditulis aja tidak ya, bukan publish. Kalau publish kamu harus jurnal loh. Jurnal harus publish. Ini kalau mau dihilangkan kolom dan row ini silahkan ya. 2 kolom ini kalian tuh tidak wajib untuk mengisi gitu. Yang wajib tuh yang ini. Artikel di media massa cetak dan elektronik lokal ada atau publish. Jadi poin 1, 2 boleh dihapus gitu ya, di delete. Poin 3 gitu, poin 4 gitu ya, yang ada tuh poin 5 juga tidak ada gitu ya. Ini mitranya non produktif gitu ya. Oke, ya, ya, ya gitu kan ya. Poster mungkin tambahin nanti di sini. Jadi yang harus ada tuh di luaran capaian kalian tuh artikel di media massa cetak atau elektronik ada gitu atau publish, dokumentasi pelaksanaan ada, poster dan ex banner gitu ya yang ada tuh. Ada gitu. Kalau paten enggak, ini boleh dihilangkan gitu ya. Kalau ini ya paling nama kan 4 kewajibannya ya. Nah, mitra non produktif, pengetahuan meningkat, iya. Pasti karena kan udah dikasih
pelatihan literasi pasti meningkat, kemampuan meningkat, kesehatan ya bisa iya juga sih, bisa tidak. Pendapatan meningkat ya pasti tidak. Ya, oke, anggaran ini tolong dirapihkan ya, jangan sampai ngegantung begini, mau di enter atau tadi kan ada ruang kosong mungkin bisa naik ke atas. Oke, honor tutor pelatihan katanya. Oke, belanja bahan, print materi, rayon. Oke, biaya perjalanan, transurvei. Oke, sesuaikan dengan budget kalian. Oke, jadwal kegiatan. Oke, nanti jangan sampai kepotong-kepotong gini ya. Survei lapangan. Nah, ini sesuaikan. Ini yang punya ibu loh contohnya. Kamu nggak harus membuat aplikasi kan? Di survei lapangan. Silakan berikutnya apa nih? Penyusunan materi. Ini boleh skip. Kalian tuh nggak harus buat aplikasi. Contoh ibu kan bikin aplikasi si kompak si Moko ini. Ya, boleh di skip nih bagian 2. Penyusunan materi, pelatihan kepada TK, pendampingan. Nih, publikasi jurnal juga kalian enggak? Ya, publikasi jurnal enggak. Ini nanti dihilangkan aja ya. Ini dihilangkan, publikasi jurnal juga dihilangkan karena kalian tuh enggak wajib. Nah, penyusunan laporan kewajiban ini juga enggak. Kalau mau ini diganti penyusunan press release gitu ya. Penyusunan press release gitu ya. Penyusunan laporan akhir dan presentasi gitu ya. Pembuatan video ada nggak? Atau tambahkan dengan pembuatan video misalkan ya. Oke lah ya. Seperti itu paham ya. Jadi sesuaikan dengan ada yang di lapangan. Jangan sampai iya oke kamu mungkin apa mengkopas contoh yang dari ibu tapi sesuaikan di lapangan. Kalau karena yang nama proposal itu adalah janji. Kalau di sini ada pembuatan aplikasi berarti harus ada aplikasinya. Ada publikasi jurnal berarti harus ada. Paham ya? Sesuaikan dengan yang ada di lapangan. Kalian tuh bukan publikasi jurnal, ya, tapi penyusunan press release sampai submit, apa lagi, dan dokumentasi mungkin ya. Silakan nanti dipecah aja ya di jadwal kegiatannya. Oke, paham ya? Nah, ini mana daftar pustakanya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Daftar pustakanya mana? Daftar pustakanya mana? Nih, daftar pustaka harus ada. Karena kalau tidak ada daftar pustaka, yang tadi dikutip itu menurut siapa? Yang sampai mengada-ada gitu ya. Antara isi dengan bagian akhir gitu ya. Tidak sinkron. Oke ya. Jadi tolong diperhatikan materi pembelajaran ini hingga akhirnya proposalnya nggak banyak apa revisi-revisi. Oke ya. Produktif terus, semangat, yang pasti harus action dulu baru ketemu permasalahannya. Nggak nggak pahamnya di mana. Oke ya. Sekian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.